Halo guys, kembali lagi bersama saya Novita Aini dengan NPM 1210200678 dari Manajemen 2N Sumber Daya Manusia. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yuk langsung saja kita simak videonya. Let's go! Pada pertemuan ke-15 ini membahas implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Materi pertama di sini ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richards 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality trends mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Ketiga, pendekatan hasil mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi, atau jualan. Aspek pengukuran kinerja terdapat 6, yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Terdapat 4 ukuran, yaitu diantaranya 1. Ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. 2. Ukuran upaya atau dampak. Capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Keempat, ukuran waktu,
pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Selanjutnya ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Terdapat 10 ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, yaitu diantaranya kehandalan, daya tangkap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Batam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Parawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja, performance. Dari akar kata to perform mempunyai beberapa entiries. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada definisi kinerja. Menurut Rue dan Biar 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland 1995, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3.
Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja. Pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. 1. Masalah yang elekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Yang terakhir ada budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi memiliki 4 faktor, yaitu diantaranya sumber daya, sistem dan teknologi, strategi, dan logistik. Dari keempat faktor tersebut memiliki 4 elemen penting, diantaranya yaitu kinerja individual, perilaku, nilai dan keyakinan personal, budaya organisasi, nilai yang diyakini secara umum. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching and see you. Bye-bye.